Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali di video pembelajaran matematika kelas 7 SMP untuk materi garis dan sudut dengan submateri hubungan antar sudut. Nah, kita langsung saja. Hubungan antar sudut yang pertama adalah sudut berpelurus. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada garis AB dan satu titik O di tengahnya, sehingga tentu saja sudut AOB ini membentuk garis lurus yang besar sudutnya adalah 180 derajat. Pada sudut AOB ini terbagi oleh garis OC sehingga terdapat dua sudut, yaitu AOC dan sudut BOC. Ini kalau dijumlahkan menjadi sudut lurus tadi, yaitu 180 derajat. Nah, dua sudut yang jumlahnya adalah 180 derajat itu dikatakan saling berpelurus atau bersuplemen. Di sini bisa dikatakan sudut AOC adalah pelurus dari sudut BOC. Begitu juga sebaliknya, sudut BOC merupakan pelurus dari sudut AOC. Sekarang ke contoh. Jika besar sudut AOC sama dengan 130 derajat, tentukan besar sudut BOC. Ini masih menggunakan gambar yang sama, sehingga AOC dan BOC itu saling berpelurus. Maka jumlah AOC ditambah dengan BOC itu pasti 180 derajat, sehingga M BOC, sudut BOC sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut AOC. Ini sama dengan 180 derajat dikurangi 130 derajat sama dengan 50 derajat. Hubungan yang kedua adalah sudut berpenyiku. Perhatikan gambar berikut. Di sini sudut AOB adalah sudut siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Ini terbagi menjadi dua oleh garis OC, yaitu sudut AOC dan sudut BOC, sehingga besar kedua sudut tersebut jika dijumlahkan sama dengan 90 derajat. Nah, dua sudut inilah yang kalau dijumlahkan 90 derajat itu yang disebut sebagai dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Dikatakan sudut AOC merupakan penyiku dari sudut BOC dan sebaliknya sudut BOC merupakan penyiku dari sudut AOC. Contohnya, jika besar sudut BOC sama dengan 35 derajat, tentukan besar sudut AOC. Ini soal untuk gambar yang di samping, sehingga dipastikan sudut BOC dan sudut AOC itu saling berpenyiku. Dua sudut yang saling berpenyiku itu memenuhi sifat jumlahnya sama dengan 90 derajat. Sehingga jika ditanyakan besar sudut AOC, ini besar sudut BOC-nya pindah ke ruas kanan menjadi 90 derajat dikurangi besar sudut BOC. Jadi sama dengan 90 derajat dikurangi 35 derajat sama dengan 55 derajat. Hubungan yang ketiga adalah sudut bertolak belakang. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar garis AB dengan garis CD. Ini berpotongan di titik O membentuk 4 buah sudut. Di sini misal diberi nomor, ini ada 1, 2, 3, dan 4. Dua sudut yang letaknya saling membelakangi disebut dua sudut yang bertolak belakang. Yang saling membelakangi berarti sudut 1 ini kan saling membelakangi dengan sudut 3. Sedangkan sudut 4 ini saling membelakanginya dengan sudut
2. Sehingga sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3, sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4. Sifat dua buah sudut yang bertolak belakang besarnya adalah sama. Jadi di sini besar sudut 1 sama dengan besar sudut 3. Atau besar sudut AOC sama dengan besar sudut BOD, dan besar sudut 2 sama dengan besar sudut 4. Atau besar sudut AOD sama dengan besar sudut BOC. Jadi jika di sini misalkan di sini ada 100 derajat, maka besar sudut yang keempat itu juga pasti. Nah, dengan informasi satu ini saja, maka ketiga sudut yang lain itu bisa diketahui, bisa dihitung. Sudut keempat itu dengan menggunakan sifat bertolak belakang, sedangkan sudut 1 itu dengan hubungan ini, dua sudut yang berpelurus, karena sudut 1 dan 2 itu saling berpelurus membentuk garis CD. Dua sudut yang saling berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Sehingga jika sudut 2-nya itu 100 derajat, maka sudut 1 besarnya adalah 80 derajat. Ini contohnya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ini untuk dua buah garis yang sejajar, ini tanda dua buah garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lainnya. Ini nanti pada sudut-sudut ini akan ada jenis-jenis sudut pasangan sudut. Yang pertama adalah sudut-sudut yang sehadap. Sehadap, ini kata kuncinya adalah di kata-kata sehadap. Sehadap itu berarti arahnya sama. Sudut itu menghadap arah yang sama, itu mempunyai besar yang sama. Perhatikan di gambar arah, kita lihat di arah. Di sini misalkan arah ke sebelah kanan. Berarti yang sama-sama arahnya ke kanan itu. Ini kalau di sini itu di sudut A dan sudut B yang sama-sama bernomor 2. Nih. Yang nomor 1 juga searah dengan 1, sehingga sudut A1 sehadap dengan sudut B1. Dan seterusnya A2 sehadap dengan B2. Sudut A3 sehadap dengan B3. Dan sudut A4 sehadap dengan sudut B4. Ini hubungan yang pertama. Masih dengan gambar yang sama, hubungan yang kedua adalah sudut dalam berseberangan. Perhatikan kata kuncinya, sudut dalam berseberangan adalah sudut yang terletak berseberangan dibatasi oleh garis L. Ini ada garis L. Berseberangan berarti ada di sisi yang berlawanan dari garis L. Nah, garis L yang hitam ini itu kan membagi jadi dua bagian, kiri dan kanan. Kalau berseberangan itu pasti satunya di kiri dan satunya di kanan. Nih. Terus kata kunci yang kedua adalah berada di bagian dalam antara garis G dan H. Di sini ada garis G dan H. Ini ada dua bagian. Kita sepakati menjadi dua sebutan. Antara G dan H ini disebut sebagai dalam, ini daerah dalam, dan yang di atas dan di bawahnya ini sebagai daerah luar. Bagian dalam, oh berarti ada di bagian sini. Sepasang sudut dalam berseberangan itu mempunyai besar yang sama. Ini sifatnya. Pada gambar berikut, pasangan sudut dalam berseberangan adalah, ini ingat kata kuncinya, berseberangan, berarti ada di kiri dan kanan, terus ada di dalam, berarti kalau bisa kita tandai terlebih dahulu, ini kalau A3, itu pasangannya adalah
B2. Nih, satunya di kiri, satu di kanan, terus ada di dalam antara G dan H. Terus ini juga masih ada B1, pasangannya adalah A4. Nih, A3 dengan B2, A4 dengan B1. Ini sudut dalam berseberangan. Ada sudut dalam, pasti ada sudut luar berseberangan. Kata kuncinya, ini berseberangan dibatasi oleh garis L, berarti ada di kiri dan kanan. Nah, kalau tadi di dalam, sekarang di luar. Kalau di luar berarti ini, di bagian luar dari garis G dan H. Sehingga kalau dapat kita tandai, ini tidak masuk yang di tengah. Sifat dua sudut yang mempunyai hubungan luar berseberangan, sepasang sudutnya itu besarnya adalah sama. Nah, pada gambar berikut, pasangan sudut-sudut luar berseberangan adalah ini. Yang di luar, A1, ini pasti pasangannya dengan B4. Di kiri dan kanan, terus di luar. Yang berikutnya adalah ini, sudut A2 dengan sudut B3. Hubungan berikutnya, masih dengan gambar yang sama, adalah sudut dalam sepihak. Kata kuncinya adalah terletak pada pihak yang sama, di kiri atau di kanan garis L, sama-sama di kiri atau sama-sama di kanan. Jadi kalau tadi kan berseberangan, kalau ini sepihak, sama-sama di sini di sebelah kiri atau sama-sama di sebelah kanan. Terus kata kunci yang kedua adalah dalam. Tadi bagian dalam itu berarti yang antara G dan H. Nah, sekarang sifat dua sudut yang dalam sepihak itu besarnya tidak sama, melainkan jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Pada gambar di samping, berarti di kiri semua atau kanan semua, maka pasangan sudut dalam sepihaknya itu ada. Ini yang A3 dengan B1, jadi sama-sama di kiri dan di dalam. Dan pasangan yang kedua adalah A4 dengan B2. Ini kalau dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Jadi kalau dimisalkan A3-nya itu misal di sini 110 derajat, maka sudut B1 itu pasti 180 derajat dikurangi 110 derajat sama dengan 70 derajat. Dan hubungan yang kelima adalah sudut luar sepihak. Sepihak berarti ada di sebelah kiri dua-duanya atau di sebelah kanan dua-duanya. Dan di luar garis G dan H, berarti di atas dan di bawah. Dengan sisi yang sama di kiri atau di kanan. Sifatnya sama dengan sudut dalam sepihak, yaitu pasangan sudut-sudut luar sepihak jumlahnya sama dengan 180 derajat. Di gambar, pasangan sudut luar sepihak adalah ini, di sini ada sudut A1 dengan sudut B3. Terus ada sudut A2 dengan sudut B4. Sekarang ke latihan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada garis AC, terus ada juga garis yang memotongnya, ada garis BD, sehingga membentuk dua buah sudut. Yang ditanyakan adalah nilai X pada gambar tersebut. Perhatikan, kedua sudut ini membentuk sudut lurus. Ini dua sudut yang dinamakan
dua sudut yang saling berpelurus. Dari soal diketahui bahwa sudut 2x ditambah 5 derajat dan sudut yang besarnya 50 derajat itu adalah dua sudut yang berpelurus. Nah, dua sudut yang berpelurus ini kalau dijumlahkan, jadi dua sudutnya dijumlahkan itu sama dengan 180 derajat. Kita sederhanakan, di sini adalah menjadi 2x ditambah 5 tambah 57 itu ada 62 derajat, itu sama dengan 180 derajat. Pindah ruas, berarti tinggal 2x sama dengan 180 derajat dikurangi 62 derajat. Di 2x sama dengan ini dikurangi, itu hasilnya 118 derajat. Maka x sama dengan, ini dua kalinya pindah ruas, berarti 118 derajat dibagi 2. 118 dibagi 2 itu berarti sama dengan 59 derajat. Berarti untuk contoh soal ini jawabannya adalah A. Contoh soal berikutnya, diketahui sudut 3x dikurangi 5 derajat dan x ditambah 15 derajat saling berkomplement atau berpenyiku. Tentukan nilai x. Ini serupa dengan soal yang tadi, bedanya kalau soal sebelumnya itu berpelurus dan disajikan dalam gambar. Kalau ini dalam kata-kata, terus sudah jelas hubungannya adalah berpenyiku. Nah, dua sudut berpenyiku itu jika dijumlahkan sama dengan 90 derajat. Berarti ini bisa dikerjakan 3x dikurangi 5 derajat ditambah x ditambah 15 derajat itu sama dengan 90 derajat. Kita sederhanakan ini 3x, x dengan x dijumlah, 3x ditambah x itu sama dengan 4x. Terus ini min 5 ditambah 15 berarti sama dengan plus 10 derajat, itu sama dengan 90 derajat. 10 derajatnya pindah ruas, dari plus berarti menjadi min. 90 derajat dikurangi 10 derajat, maka 4x sama dengan 80 derajat. Sehingga x itu sama dengan 80 derajat dibagi 4. 4-nya pindah ruas dari perkalian menjadi pembagian, sehingga diperoleh nilai x sama dengan 80 dibagi 4 sama dengan 20 derajat. Contoh soal berikutnya, perhatikan di gambar. Di sini ada garis AC dan garis BD yang berpotongan di O. Dua garis berpotongan membentuk 4 sudut. Di sini diketahui besar sudut AOD ditambah besar sudut BOC sama dengan 180 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut DOC. Sekarang dilihat di gambar. Di sini yang ditanyakan adalah besar sudut DOC. DOCO ini yang ditanyakan. Sedangkan yang diketahui adalah jumlah AOD dan BOC. Di sini AOD dan BOC. Nah, padahal sudut AOD dan sudut BOC itu dua sudut bertolak belakang. Nah, dua sudut yang bertolak belakang ini besarnya sama. Sehingga misalkan kita tulis sudut AOD sebagai X, ini juga sama. Besar sudut BOC itu juga sama-sama X. Sehingga kalau kita tulis ulang di sini, sudut AOD ditambah sudut BOC sama dengan 110 derajat.
Nah, AOD-nya tadi kita misalkan jadi X, BOC-nya juga sama X, itu sama dengan 110 derajat. X ditambah X itu 2X, ini sama dengan 110 derajat. Maka X sama dengan 110 dibagi 2, ini sama dengan 55 derajat. Perhatikan garis AC. Nah, garis AC ini kan lurus. Karena lurus, dua sudut yang membaginya itu disebut sebagai sudut berpelurus. Nah, sudut berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Karena sudut X sudah diperoleh, maka untuk mencari atau untuk menghitung besar sudut DOC itu dengan rumus 180 derajat dikurangi dengan X tadi, yaitu 55 derajat. Karena X dengan sudut DOC saling berpelurus, berarti jumlahnya 180 derajat. Sehingga besar sudut DOC itu sama dengan 125 derajat. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Tentukanlah nilai X pada gambar. Nah, ini dilihat di gambar, ini ada tanda panah dengan arah yang sama, berarti dua garis yang berwarna kuning ini adalah dua buah garis sejajar. Pada gambar berikut, dilihat bahwa ada dua buah sudut yang menghadap arah yang sama. Dua buah sudut yang menghadap arah yang sama disebut dua buah sudut sehadap. Dua buah sudut sehadap itu besarnya sama, sehingga langsung saja kita selesaikan. Sudut yang pertama itu yang di bawah, di kiri, 2X dikurangi 7 itu nilainya sama dengan 85 derajat. Sehingga 2X sama dengan 85 derajat, min 7 pindah ruas menjadi plus 7. 2X sama dengan 92 derajat, maka X sama dengan 92 derajat dibagi 2. Bagi 2 sehingga X sama dengan 46 derajat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.